Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review, opini, dan juga preview untuk pertandingan Persik Kediri ya yang menghadapi Madura United pada hari Jumat besok ya. Kick-off-nya jam setengah 4 sore dan akan bermain di Stadion Brawijaya Kediri. Jadi untuk Persik Kediri ini bermain di kandang, belum memperoleh hasil yang positif. Sedangkan untuk Madura United ya ini juga masih belum terlihat baik ya untuk statistik hasil pertandingannya. Untuk Persik Kediri 4 pertandingan tanpa kemenangan, untuk Madura United ini 3 pertandingan tanpa kemenangan. Jadi untuk Persik Kediri dan Madura United, apa sih sebetulnya yang membuat perform dari kedua tim menurut saya ya bisa anjlok seperti ini? Kalau dari segi opini saya sendiri, untuk pengamatan saya sendiri, Persik Kediri dari masalah transfer ya, lalu untuk pelatih juga termasuk. Sedangkan untuk Madura United ini juga gak jauh beda sebetulnya. Madura United ditinggal Sousa ketika musim kemarin belum berakhir. Lalu dari pemain juga ya tentunya bagian sektor tengah dan juga belakang ya itu banyak dirotasi. Jadi menurut saya ini 2 faktor ya secara besar, garis besar membuat perform dari kedua tim ini anjlok. Untuk Persik Kediri sebetulnya lebih baik dari Madura United kalau dari segi kedalaman skuad. Kenapa? Karena Persik Kediri hanya kehilangan Flavio ataupun mungkin Renan Silva. Sisanya seperti Zevalente, Rohit Chan atau Bayu Otto mungkin yang sekarang masih jarang dimainkan ya Bayu Otto. Masih ada lah minimal dari sektor tengah ini masih diperkuat oleh pemain di musim lalu. Begitu juga di sektor belakang. Ya, tidak ada Anderson aja, sisanya masih lengkap lah untuk sektor wingback maupun defender tengahnya. Ya, jadi Persik Kediri sebetulnya lebih baik karena Madura United ini benar-benar merombak semuanya. Dari sektor depan, Dalberto ke Arema, lalu Lucas Frigeri ke Arema, ya di posisi kiper, lalu sektor belakang juga dirotasi semua ya, Farudin Arianto bersama Kleberson. Lalu sektor tengah juga Malik Rizaldi, sektor sayap ya. Sektor tengah Rivera, Jaja, lalu satunya lagi siapa saya lupa. Itu ya hampir kehilangan semua gitu. Jadi benar-benar Madura United ini seperti balik dari awal lagi. Jadi sebetulnya inilah yang membuat saya untuk Persik Kediri di bawah Rospide, saya sudah pernah ya bahkan sudah seringkali membuat opini mengenai Persik Kediri baik dalam keadaan menang, baik dalam keadaan kalah. Saya selalu mengatakan bahwa Persik Kediri belum memuaskan secara skema permainan. Ya, kemarin lawan Dewa United walaupun memang Persik Kediri bisa menang, tapi kalau kalian lihat sebetulnya juga Dewa United ini nggak bermain maksimal. Ya, Persik Kediri juga skemanya juga belum terbentuk pada saat lawan Dewa United itu ya, terakhir menang. Dan itu membuktikan kalau Persik Kediri sampai kemarin kalah lawan Persija itu seperti nggak ada evaluasi dari Rospide. Terutama ketika menghadapi Persija, MK Nafi yang seringkali di bangku cadangkan ini bermain dari awal. Vergonzi digeser ke kanan. Ya, lalu sayap kanannya Persik Kediri siapa itu yang main di babak kedua saya hampir lupa ya. Itu yang memiliki kecepatan saya baca dulu ya. Abioso ya, lalu dengan Hugo Samir ya, ini kan seringkali menjadi pemain yang cukup penting di dalam skuadnya Persik. Tapi justru ini baru bermain di babak kedua. Jadi rotasi pemain yang dilakukan oleh Rospide menghadapi Persija itu justru seperti kalau saya bilang sudah ada kesalahan dari awal untuk starting line up-nya Rospide. Ya, belum ditambah skema Persik Kediri ini belum berjalan. Ezra Walian yang bermain di sektor kiri, memang ini pemain cukup memiliki visi yang bagus. Saya sudah berapa kali bilang. Tapi untuk kecepatan, Ezra Walian ini belum memiliki kecepatan gitu loh. Jadi Persik Kediri lebih banyak mengandalkan dari sektor kanan untuk melakukan intercept ke dalam. Jadi inilah yang menurut saya Rospide seperti belum melihat kekurangan-kekurangan dari pertandingannya Persik. Ya, ini belum terlihat evaluasi. Bahkan dari musim lalu saya sudah mengatakan ya bahwa Zevalente ini pemain yang selalu bisa konsisten. Gak hanya bersama Persik, bersama Persebaya, bersama PSS Sleman. Zevalente selalu tampil konsisten karena ini pemain yang cukup bagus. Tapi selama dipegang oleh pelatih yang belum bisa memberikan skema yang bagus, yang konsisten, ya terlihat hanya Zevalente aja yang paling sering memegang bola atau kontribusinya paling terlihat.
Ya, Majed Osman ya yang baru didatangkan juga belum nyetel dengan permainan di bawah Rospide. Ini kan harusnya bisa menjadi evaluasi. Karena Majed Osman ini bersama Dewa United ini menjadi salah satu pemain yang cukup penting. Ya, saya sudah mengatakan kalau Majed Osman ini bukan pemain jelek loh. Ini pemain bagus. Tapi selama seorang pelatih belum bisa memberikan skema yang jelas, maka pemain juga seperti tampil apa adanya gitu loh, seperti nggak ada skema, hanya mengandalkan ke chemistry pemain. Dan ini kebetulan chemistry Zevalente, Majed Osman, Ezra ini belum terlihat ya. Kalau Majed Osman dengan Vergonzi ya sudah mulailah ada chemistry, pada saat lawan Persija terlihat. Jadi inilah menurut saya kekurangan dari Rospide yang dari pertandingan demi pertandingan ya nggak ada evaluasi, stuck gitu loh. Jadi permainan Persik Kediri kalau saya bilang ya seperti pragmatis ya. Lawan Persija juga Yusuf justru di bangku cadangkan, Dede Safari yang bermain di sektor kiri ya menggantikan Yusuf. Itu juga terlihat lah kalau permainan dari Persik rotasinya itu sudah salah dari awal. Nah inilah ya review sedikit untuk Persik Kediri ketika menghadapi Persija. Dan pertanyaannya apakah Rospide perlu dievaluasi ya, atau mungkin perlu mendapatkan perhatian besar untuk secepatnya keluar dari tim Persik Kediri. Ini kita akan bahas mungkin di video selanjutnya ya, karena di video ini saya juga mempreview untuk Persik Kediri besok menghadapi Madura United. Sedangkan untuk Madura United ini yang saya bilang di bawah Lineses ya, pelatih baru Madura, sebetulnya sudah ada perkembangan. Tapi sektor belakang Madura United inilah yang menurut saya masih belum ada kekuatan yang baik. Jadi ini berpengaruh ke kualitas pemain yang dimiliki oleh Madura United. Kalau dari sektor penyerangan, secara membuild up serangan gitu ya, Madura United ini jauh lebih bagus daripada pelatih sebelumnya. Atau mungkin dengan Sousa ini cukup seimbang lah, penggantinya ini cukup bagus, sama-sama baik lah. Karena terlihat skema permainan Madura United itu sudah ada. Tapi ini kualitas pemainnya kalau menurut saya yang membuat Madura United seringkali dihukum oleh kebobolan tim musuh. Kemarin lawan Persebaya, lalu lawan Arema, kalian bisa lihat dengan mudahnya tim musuh memberikan gol ke gawang Madura United. Jadi ini kalau menurut saya murni dari sektor belakang Madura United. Jadi untuk menghadapi Persik Kediri besok ya, dan juga untuk Persik Kediri menghadapi Madura United, kalau untuk Persik Kediri secara komposisi pemain saya bilang ini sudah cukup lengkap, atau mungkin chemistry-nya ya itu lebih kompak daripada Madura United. Tapi kalau dari skema, Madura United ini skemanya sudah berjalan, tinggal ke chemistry. Jadi ini dua tim yang menurut saya memang masih ada kekurangan. Tapi kelebihannya juga yaitu ya dari segi kualitas pemain ya Persik. Tapi kalau dari segi skema itu Madura United. Nah ini besok akan dibuktikan. Kita akan melihat sejauh mana Rospide bisa memberikan permainan yang cukup bagus untuk Persik Kediri. Apakah sudah ada perubahan? Walaupun dalam hati saya memang sudah kurang percaya ya. Kalau kalian mengikuti saya dari dulu sudah kurang percayalah dengan pelatih ini. Jadi ya kita akan buktikan aja untuk Rospide bersama Persik besok menghadapi Madura United seperti apa. Apakah ada perubahan apa enggak, kita akan lihat. Kalau dari pengamatan saya ya memang Rospide sudah berkali-kali seperti nggak ada evaluasi. Tapi toh kita akan lihat besok lah lawan Madura United akan seperti apa gameplaynya. Ya, sedangkan untuk Madura United saya bilang tinggal di sektor belakang. Sektor depan, sektor tengah sudah cukup bagus. Chemistry sudah mulai didapatkan. Maxwell juga kemarin mencetak gol cukup bagus ya sebetulnya, walaupun Madura United belum memperoleh kemenangan. Ya, semoga Maxwell bisa lebih tajam lagi. Jadi kekurangan Madura United adalah di transisi pertahanan dan juga kualitas pemain belakang. Ya, ini yang perlu menjadi sorotan kepada Lineses ya. Semoga bisa memberikan pencerahan lagi kepada pemainnya. Karena kalau berbicara ke kualitas pemain, saya bilang sudah seperti mentok gitu ya. Karena kan tergantung ke kualitas pemain ya. Pelatih sehebat apapun kalau memang kualitas pemainnya sudah mentok ya, tinggal dibuktikan aja kan dari seorang pemain. Nah inilah yang saya ingin lihat untuk para pemain belakang dari Madura United ya. Dari transisinya juga saya ingin lihat. Kalau untuk penyerangan, membuild up serangan, saya bilang sudah cukup baik lah, ada peningkatan yang cukup signifikan di bawah Lineses. Jadi mungkin ini opini juga untuk Persik Kediri dan Madura United, semoga bisa bermanfaat dan kita akan bertemu besok. Kalau saya ada waktu saya akan pasti buat video reviewnya dan juga bagaimana perkembangannya lagi. Ya, jadi mungkin ini terima kasih untuk Persik Kediri, tetap semangat ya, untuk Madura United juga tetap semangat. Semoga pertandingan besok bisa berjalan
sesuai dari harapan kalian semua ya. See you.